Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusrul Hanai dengan NIM terakhir 068. Di sini saya membuat video penerjemahan Al-Quran menggunakan metode An-Nasr untuk memenuhi tugas mata kuliah terjemah Al-Quran. Jadi sebelum kita mulai ke penerjemahan, mari kita ketahui sedikit terkait sejarah metode An-Nasr ini. Metode An-Nasr ini ditemukan pertama kali oleh Muhammad Taufik pada tahun 1999. Jadi pada tahun 1999 Muhammad Taufik ini menemukan metode ini dikarenakan melihat sekitar lingkungannya banyak anak-anak usia dini atau anak-anak kecil dalam mempelajari terjemah Al-Quran kok kesulitan. Jadi ditemukan tahun 1999 dan mulai diuji cobakan itu tahun 2005, kurang lebih 2005 pada anak usia 5 tahun sampai 16 tahun. Jadi untuk metode An-Nasr ini cocok sekali untuk digunakan pendidik untuk mengajar atau untuk seorang guru untuk mengajar terjemah Al-Quran, menerjemahkan Al-Quran atau hadis itu untuk kalangan anak-anak atau usia dini. Itu sangat cocok sekali. Karena di sini sebelum untuk lanjut ke metode An-Nasr, seorang murid atau peserta didik itu seharusnya dikasih pemahaman terlebih dahulu terkait gramatikal bahasa Arab. Seperti kalau di metode An-Nasr itu yang pertama kali diajarkan itu terkait tentang domir. Yang domir itu ada dua, antara domir mutasil dan ada domir munfasil. Jadi itu seorang guru harus mengulas itu terlebih dahulu. Dan sembari mengulas tentang domir itu juga sembari menjelaskan terkait metode An-Nasr. Bagaimana sih langkah-langkah terkait metode An-Nasr tersebut? Metode An-Nasr itu sangat mudah dan mungkin seorang guru atau pendidik tidak harus mempelajari yang lama atau sulit. Cukup sampai memahami terkait rumus atau kode yang ditawarkan oleh metode An-Nasr. Ini ada beberapa rumus atau metode yang ditawarkan oleh metode An-Nasr, yaitu ada dua rumus. Yang pertama menggunakan rumus 4-3-2-1, yang kedua menggunakan rumus 3-3-2-1. Jadi penggunaan rumus tersebut itu mengacu pada usia peserta didik. Ketika usia peserta didik mulai dari 5 tahun sampai 12 tahun itu menggunakan metode atau rumus yang 4-3-2-1. Akan tetapi ketika usia peserta didik itu di atas 13 tahun ke atas itu biasanya menggunakan 3-3-2-1. Untuk penggunaan metode rumus atau kode tersebut itu sebenarnya fleksibel. Kenapa saya bilang fleksibel? Karena gini, kalau kita mengacu pada usia itu kurang efektif karena dalam penggunaan kode atau rumus tersebut seharusnya kita melihat seberapa tolak ukur peserta didik kita dalam memahami Al-Quran atau hadis atau gramatikal bahasa Arab. Jadi seperti itu. Gimana maksud dari 4-3-2-1 atau 3-3-2-1? Maksud dari hal itu semua yakni ketika ada 4-3-2-1, yang maksud dari 4-3-2-1 yakni pengulangan dari lafaz-lafaz yang dibacakan oleh pendidik. Jadi contoh langsung saja kita masuk ke contoh. Saya akan mengambil dari Quran surat Ali Imran
juz 3 ayat 80. Sebelumnya mari kita membaca ta'awudz dulu dan bismillah. Mari a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini contoh dulu ya. Saya kasih pemahaman dulu terkait 432. Ketika Anda seorang guru atau peserta didik, pendidik itu membacakan walayak murah dan dibacakan artinya dan beserta artinya, itu jadi peserta didik langsung mengikuti. Contoh, walayak murah dan tidak menyuruh siapa dia, itu langsung peserta didik menyaut selamat 4 kali. Walayak murah dan tidak menyuruh siapa dia, walayak murah dan tidak menyuruh siapa dia, walayak murah dan tidak menyuruh siapa dia, walayak murah dan tidak menyuruh siapa dia. Itu seterusnya secara berulang terus sampai selesainya surat atau ayat Al-Quran tersebut. Dan gini, ini yang perlu diketahui oleh pendidik ya. Menurut saya, bahasanya ketika pemotongan surat atau pemotongan lafaz itu harus diperhatikan. Karena dalam An-Nasr ini yang perlu diperhatikan atau yang perlu dipelajari terlebih dahulu yakni terkait gramatikal bahasa Arabnya. Ketika seorang pendidik atau bahkan peserta didiknya masih belum paham terkait gramatikal bahasa Arab, ini menjadi fi'il, ini menjadi isim, ini menjadi huruf, ini apa. Ketika tidak paham dengan itu semua, maka sulit akan pemotongan ayat-ayat tersebut. Perlafat ini akan sulit. Karena tidak semena-mena dalam pemotongan pembacaan lafaz-lafaz tersebut seenaknya. Tidak bisa. Seperti mungkin banyak dari teman-teman yang seorang santri, alumni pondok pesantren itu mungkin banyak kan yang alumni pondok pesantren yang sudah memahami cara membaca bahasa Arab dengan kitab gundul atau diprotoli itu bagaimana sudah bisa. Kalau dalam pesantren kan bacanya dengan bahasa Jawa umumnya. Tapi pondok pesantren saya yang di Jember itu menggunakan bahasa Indonesia juga. Di sini sebelumnya saya akan mengulik sedikit ya. Wala ya'muru lan ora merintah sapa sira kum ing sira kabeh. Jadi di sini kenapa kok pemotongan seperti ini? Jadi dibuat seperti ini untuk mengenakkan peserta didik memahaminya. Di sini ya'muru ini berupa fi'il. Fi'ilnya fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang menyimpan dhamir. Seperti itu. Mana dhamirnya? Dia. Kum ini menjadi apa? Menjadi maf'ul bi. Kalau dalam bahasa Indonesia di sini pembacanya seperti ini. Wala ya'muru lan tidak memerintah siapa dia kum akan mereka. Jadi maf'ul bi itu dimanai akan kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Jawa disebut ing biasanya. Kalau dalam bahasa Jawa disebut ing. Langsung saja kita ke cara penerapan metode An-Nasr ini seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'muru dan tidak menyuruh siapa dia, diulang selama 4 kali. Wala ya'muru dan tidak menyuruh siapa dia, wala ya'muru dan tidak menyuruh siapa dia, wala ya'muru dan tidak menyuruh siapa dia, wala ya'muru dan tidak menyuruh siapa dia. Ketika sudah selesai 4 kali, lanjut ke ayat berikutnya. Lafaz berikutnya. Kum akan mereka, kum akan mereka, kum akan mereka, kum akan mereka. Atattakhidhu. Di sini kalau pembacaan Al-Qur'an itu dari segi tajwid, makhrajul huruf harus pas ya.
Tatakhidu, kemudian menjadikan siapa mereka. 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 Al malaikata, al malaikata, akan malaikat. Al malaikata, akan para malaikat. Al malaikata, akan para malaikat. Al malaikata, akan para malaikat. Jadi malaikata di sini termasuk jamak di sini. Wan nabiyina, dan para nabi. 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 Arbaban, sebagai Tuhan. Arbaban, sebagai Tuhan. Arbaban, sebagai Tuhan. Arbaban, sebagai Tuhan. Jadi ketika sudah seorang murid seperti ini mengulangi empat kali, kita ulang lagi. Jadi tanda wakafnya ini kita ulang lagi. Kalau lebih enaknya itu per ayat sebenarnya. Ayat 1, ayat 1, ayat 1. Ketika ayat 1 sudah lancar dan sudah 4, 3, 2, 1 diterapkan, maka pindah ke ayat kedua seperti itu. Sebenarnya lebih enak seperti itu. Untuk seorang pendidik atau seorang guru, ketika sudah selesai melakukan itu semua, maka peserta didik dituntut untuk bisa membaca semua. Contohnya, wala ya'murum an tattakhidul malaikata nabiyina arba. Jadi setelah dibaca semua, maka peserta didik harus juga mengartikan dan tidak menyuruh siapa dia akan mereka, kemudian menjadikan siapa mereka akan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Jadi seorang pendidik atau seorang guru ketika sudah menyelesaikan 4 metode tadi atau rumusan tadi 4, 3, 2, 1 tadi, maka untuk menyuruh atau menuntut siswanya bisa membaca semuanya dan beserta artinya. Nanti biar anunya enjoy, di kelas enjoy, nanti bisa seorang guru atau peserta didik itu memodifikasi terkait model pembelajarannya atau metode pembelajarannya. Bisa nanti yang perempuan suruh baca ayat Al-Qur'annya, bahasa Arabnya, nanti yang laki-laki suruh baca artinya. Nanti seperti itu bisa. Itu nanti terkait kreativitas seorang peserta guru atau pendidik. Jadi cukup itu ya teman-teman. Untuk lanjutan ayatnya ini kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Yang penting dari sini, ketika seorang pendidik setelah melakukan ini semua, kita cukup membahas satu ini aja ya. Nanti yang bawah ini kita lanjut pertemuan berikutnya. Semoga diberikan kesehatan. Amin. Di sini seorang pendidik itu harus melakukan evaluasi, yang namanya evaluasi. Bagaimana cara mengevaluasinya? 1. Seorang peserta didik itu dituntut untuk ditunjuk satu persatu dalam menghafalkan ini. Contoh, caranya teknisnya bisa menggunakan jalur absen atau satu persatu, atau ketika waktunya sudah mepet bisa ditunjuk secara random, nanti yang kelihatannya sudah bisa atau yang kelihatannya belum bisa. Nanti itu kreativitas seorang pendidik deh. Kreativitas seorang pendidik kalau seperti itu. Pokoknya ketika ada evaluasi, seharusnya harus dilakukan evaluasi untuk mengetahui tolak ukur seberapa jauh peserta didik memahami dan peserta didik paham terkait pembelajaran ini. Yaitu tadi dengan cara bisa satu persatu ditunjuk untuk membacakan lagi, untuk seperti itu. Ya udah, untuk teman-teman semuanya, terima kasih. Saya Muhammad Yusrol, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.